Selamat datang di Kamus Con. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, semalam saya ada posting di menu community ya Kamus Con ya. Menu community itu seperti WhatsApp, seperti Telegram gitu ya. Kita bisa posting, bisa chatting di sini ya. Nah, ini saya ada posting berhubung watchlist Kamus Con 90% sudah terbang ya. Tinggal duduk manis, kawal dengan trailing stop. Sudah risk free karena sudah terbang tinggi ya. Nah, saya juga masih wait and see kondisi market IHSG beberapa hari ke depan sehingga saya belum ada ide saham yang bisa saya bahas dan rekomendasikan di Kamus Cuan. Apakah ada teman traders yang ingin sahamnya dianalisa? Silakan komen di kolom komentar. Ternyata ada ya teman-teman traders. Nah, ini nanti akan kita upload di jam 8 malam ya. Ini saya klik komennya ya. Nah, oke, kita mulai dari ini ya, BRPT Pak, saya masih nyangkut karena ikut beli saat asing beli. Asing jualan, saya telat jualan karena nggak bisa lihat kode broker seperti dulu saat jam bursa. Nah ya, sekarang memang nggak bisa lihat kode broker ya, jadi oleh sebab itu saya lebih condong ke price action ya. Jurus Kamus Cuan itu lebih condong ke price action. Ya, ini saya buka chart dari BRPT ya teman-teman traders. Ya, BRPT ini sudah lama ya saya sampaikan bahwa ini belum layak masuk sebenarnya ya. Pada saat dia naik ini pun volumenya menurun ya. Nah, dia volumenya ini menurun. Dia waktu turun malah volumenya naik. Ini saya sudah bilang ini belum rekomendasi beli. Apalagi kalau dari jurus Kamus Cuan pun belum ada sinyal beli ya. Nah, di Kamus Cuan edisi 151 yang baru saya posting 5 hari yang lalu, ini pun saya sudah bahas Barito Pasifik, BRPT ya, belum menarik ya. Kalau teman-teman ters ada nonton, selamatlah. Di edisi Kamus Cuan 124 yang saya posting 2 minggu yang lalu pun saya sudah memberikan kode ya, yaitu asing dibantai lokal karena asing akumulasi dia turun. Di saat itulah mulai turunnya. Nah, di saat itulah mulai turunnya ya. 2 minggu yang lalu ini saya ada posting, saya sudah memberikan kode ya. Kalau teman-teman ters ada nonton ya, selamat ya, Anda bisa keluar dari maut lebih duluan. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Goto dan Buka Pak, kok turun terus padahal keduanya ada katalis positif. Buka floating profit dari saham bank, Goto ada private placement tapi kok turun ya. Nah, ini yang memang agak harus bersabar ya. Kalau saham teknologi itu kita harus bersabar ya, mungkin menunggu rotasinya ya. Coba kita lihat chartnya ya, Goto ya. Goto pun saya sempat kena prank, itu saya juga sudah posting ya teman-teman traders, nanti bisa cari ya di postingan saya ada menyampaikan Goto itu lebih cantik dari cewek cantik, yaitu pada saat dia di sini ya teman-teman traders ya. Saya beli di sini tapi saya outnya di candle berikutnya ya, karena saya disiplin. Untung saya disiplin, dia rontok. Nah, ini kenapa saya bilang lebih seksi, dia naik ya kan, naik dengan candle yang solid, volumenya lumayan ya kan. Nah, keesokan harinya hijau pula ya. Memang dari segi candle agak kurang bagus ya, candle galau ya. Ya, namun kita lihat wah volumenya makin naik kan. Di candle kedua ini volumenya makin naik. Udahlah, tes beli sedikit lah, ibarat kita tes lot lah ya kan, tes lot. Besoknya dia rontok, tembus EMA 20 dan tembus EMA 50, yaitu kalau dari jurus Kamus Cuan kita sudah harus out semua. Jadi di sini ya yang tes lotnya saya jual semua. Untung saya jual, dia sekarang rontok. Nah, saat ini juga belum ada sinyal beli ya teman-teman traders. Kalau Goto saya sarankan wait and see. Kalau yang sudah nyangkut ya mohon bersabar lah ya. Saya mau suruh cut loss sudah terlanjur jauh ya kan. Ya, bersabar sajalah ya. Kalau average down ya untuk saham yang downtrend tidak saya sarankan ya. Daripada dananya digunakan untuk average down, lebih bagus digunakan untuk membeli saham yang berpeluang naik ya. Jadi nanti bisa subsidi silang profitnya dengan kerugian ini. Ya, kita coba lihat Buka ya. Buka saya juga kena prank. Saya juga ada posting kan, Buka suka prank ya kan. Nah, pada saat di sini saya beli ya kan, kemudian ini dia jebol, saya sudah jual di sini ya teman-teman traders untuk porsi trading. Kemudian yang untuk swing ya saya juga sudah jual di candle ini. Karena apa? Alasan jualnya di sini di candle ini karena dia jebol EMA 20 yang merupakan garis sinyal ataupun garis rambu-rambu Kamus Cuan ya. Kalau dia jebol ke bawah itu sudah lampu merah ya. Jadi saya out dulu yang porsi trading saya.
Kemudian porsi swing saya outnya di sini karena dia jebol EMA 50 yang merupakan garis hoki kamus cuan. Kalau dia sudah jebol EMA 50 ya hokinya sudah berkurang ya. Jadi saya cepat-cepat keluar dan ternyata betul ya dia longsor. Kemudian dia naik untuk retest dan ini turun lagi ya. Seperti yang saya sampaikan mungkin dia turun untuk menutup gapnya yang di sini ya nih. Sekarang gapnya sudah tertutup ya teman-teman traders. Nah ini bisa dimasukkan ke watchlist. Tapi jangan beli dulu ya. Ini candlenya adalah hammer. Kita butuh satu candle konfirmasi lagi. Kalau terbentuk candle hijau maka terbentuk hammer pattern. Nah teman-teman traders kalau ingin mengetahui apa syarat hammer pattern bisa cari di playlist YouTube kita, cari di folder candle and pattern ya. Di sana sudah saya kasih tahu apa syarat dari hammer pattern. Nah kalau dari ini dia sudah candlenya sudah hammer, tapi patternnya belum. Kita butuh satu candle konfirmasi lagi untuk konfirmasi dia hammer pattern. Jadi ini bisa masukkan ke watchlist, tapi jangan beli dulu ya teman-teman traders. Kalau ditanya ada katalis positif kenapa turun, saya tidak tahu karena saya bukan market maker. Ya kita ke pertanyaan selanjutnya. Unilever Sido, nyangkut di Unilever dan Sido. Sayang kamu Stone ini belum besar ya channelnya ya, jadi banyak yang belum sempat nonton. Ini 2 minggu yang lalu pun saya sudah kasih bocoran ya, bandar asing dibantai bandar lokal, saya tanda tanya begitu ya. Karena apa? Asing akumulasi dia sideways bahkan cenderung turun. Nah inilah di dalam video ini sudah saya pertanyakan itu ya, apakah bandar asing dengan bandar lokal kerjasama untuk menjebak retail. Nah ini teman-teman terus boleh dengar. Kalau yang dengarkan ini dia ya mudah-mudahan lah yang sudah dengarkan ini, yang 213 orang ini sudah siap-siap mental lah ya kan. Kalau saya sudah jual ya, pada saat dia gagal break 5100 itu sudah saya jual. Saya berusaha disiplin dan ternyata saya selamat ya dari badai ya. Nah setelah ini ya saya sudah jarang bahas ya, setelah ini saya sudah jarang bahas Unilever karena saya rasa ada keanehan dan harganya nggak naik-naik ya. Dari Unilever, kalau dari segi patternnya ya, kalau patternnya ini ya seolah-olah dia sedang membentuk bullish flag pattern ya teman-teman traders. Ini adalah bullish flag pattern kalau dia berhasil break garis oranye ini dengan volume yang cukup besar ya. Nah kalau saat ini ya saya sarankan juga jangan beli dulu. Kenapa? Walaupun dia sudah berada di atas garis EMA 20, garis sinyal kamus cuan ya, seharusnya kalau candlenya di atas di sini kan lampu hijau ya, sinyal buy. Tapi karena ini tiga-tiganya candle merah, volumenya juga meningkat ya. Jadi saya tidak sarankan untuk beli dulu di sini. Lebih bagus kita tunggu beberapa hari lagi sampai dia berhasil break EMA 50 baru mulai kita test lot ya, cicil beli sedikit dulu. Kalau dia berhasil break garis oranye ini baru ditambah lagi, apalagi kalau berhasil break 5100 ya. Kalau misalnya kita sudah test lot di sini dia gagal bertahan di atas EMA 50 yang merupakan garis hoki kamus cuan ya, sebaiknya di cut loss. Nah gitu ya teman-teman, kita harus disiplin. Jadi saat ini fokus kita adalah apakah dia berhasil break EMA 50. Kalau dia berhasil break nanti saya akan bahas lagi lah. Ini saya jelaskan sepintas, mungkin masih bingung-bingung yang barusan dengar ya. Jadi ini saya berusaha menggunakan price action yang lebih gampang. Kita tidak peduli ini mau asing akumulasi, asing mau jual, gak peduli. Dia mau bandar lokal, mau bandar asing, gak peduli. Kita di price action kok. Ini adalah rekam jejak yang saya selalu sampaikan. Saya selalu guyon, ini adalah rekaman dosa dari para market makernya ini. Ya, buku dosa dari market makernya ini, rekam jejaknya ini. Jadi kita bisa tahu dia serius mau naik atau dia cuma jebak segala macam. Semuanya terbaca di sini ya teman-teman traders. Jadi saat ini belum saya anjurkan M3 ya. Masukkan ke watchlist dulu saja ya. Sido ini dia masih sideways ya teman-teman traders. Kalau sabar menunggu yang nyangkut ya harap menunggu lah ya. Tapi saya tidak anjurkan untuk average down dulu ya. Karena dia sideways-nya ini untuk naik ke atas atau dia sideways-nya ini untuk melanjutkan penurunan seperti ini, dia sideways turun lagi. Nah sekarang dia ini sideways lagi. Nah kita kan tidak tahu dia mau naik atau mau turun. Kalau dari segi price action belum ada tanda-tanda. Intinya
dia masih berada di bawah garis EMA 20 dan EMA 50 ya. Umumnya kalau di bawah candlenya di bawah kedua garis Camus Stone ini ya, dia akan sideways cenderung turun. Jadi tidak saya sarankan untuk beli, tidak saya sarankan untuk average down. Lebih baik dananya yang untuk average down itu dibelikan saham lain yang ada peluang untuk naik ya teman-teman traders. Seperti yang sudah saya jelaskan di Camus Stone 118 ini ya teman-teman traders, boleh nonton ini. Yang nyangkut di Sido ataupun yang tidak nyangkut ya bisa ambil ilmunya dari sini. Saya posting 2 minggu yang lalu. Sebenarnya mau posting berapa lama pun yang kita lihat ini bukan hanya garis-garisnya tapi ilmunya yang kita cari ya. Karena ini adalah ilmu ya, daging semua. Nah, di sini sudah saya jelaskan, daripada dananya kita gunakan untuk average down, lebih baik kita beli saham lain ya yang ada peluang untuk naik. Contohnya seperti watchlist yang sering saya belikan di Camus Stone kan semuanya sudah terbang tinggi. Nah, kalau yang dana untuk average down itu dibelikan saham yang kemarin saya rekomendasikan itu kan sudah naik tinggi, mungkin oke lah dari kita beli, mungkin dari saham yang bullish ini kita cuan ya, profit kita 1 juta. Nah, pada saat kita jual saham yang profit 1 juta ini, saham Sido yang kita nyangkut ini ya kita juga cut loss dengan kerugian lebih kurang 800 1 juta. Jadi ibarat subsidi silang supaya bisa kita keluar dari saham Sido. Tapi kalau memang sabar menunggu ya nggak apa-apa. Yang sudah nyangkut ini letak di samping lagi. Ini dana yang belum sempat di average down kita gunakan untuk beli saham yang lebih ada harapannya untuk cepat bullish ya. Nah, average down, mengapa saya tidak menyarankan average down? Bisa nonton ini ya Camus Stone 149. Ini saya sudah beri contoh average down yang sangat santai. Kenapa? Biasanya orang average down itu kan turun beli ya. Ini enggak, ini jarak average downnya cukup jauh. Itu pun butuh dana yang sangat besar. Sekitar 8 atau 9 kali lipat dari modal awal ya sebelum average down. Nah, itu pun yang saya bikin ini, yang di sini adalah contohnya yang happy ending. Berhasil keluar walaupun dengan profit sedikit. Ibaratnya selamat dari maut. Tapi sesungguhnya kalau average down itu ya jarang happy ending. Karena kita average down kok di saham downtrend. Ya uptrend dong, average up. Ya, saya lanjut lagi di Pegas Pak, nyangkut di 1876. Pegas ini sudah merupakan salah satu watchlist kita sebelum dia terbang ya. Di sini saya juga sudah menjelaskan jangan FOMO, kawal profitmu. Saya selalu tekankan ya, kawal dengan trailing stop. Dan saya tidak sarankan untuk beli lagi karena harganya sudah terbang tinggi. Waktu kita bahas itu masih berada di sini dan di sini kita ada bahas beberapa kali ya. Nah, jadi sewaktu dia terbang tinggi saya sudah tidak bahas lagi. Saya malah selalu pesan kawal dengan trailing stop. Nah, kalau jurus Camus cuan ada beberapa teknik exitnya. Kalau dia beberapa kali gagal tembus resisten ya boleh taking profit. Apakah taking profit sebagian dulu, nanti pada saat dia jebol EMA 20 baru taking profit lagi. Ya terakhir ya kalau dia jebol EMA 50 tidak ada cerita hold lagi, itu udah harus cuci gudang, bongkar mesin ya kan. Ya kalau tadi kan dia berarti di sekitaran harga ini ya. Nyangkutnya di 187 sekian lah ya. Nah, ini ya lihat kalau misalnya besok ataupun beberapa hari ke depan dia gagal bertahan di atas EMA 20 ya sebaiknya dipertimbangkan untuk cut loss dulu dan tunggu nanti di EMA 50. Kalau di EMA 50-nya dia ada tanda-tanda mantul baru beli lagi ya. Nah, ini dia mungkin sekedar mencari pantulan untuk naik kembali ya. Jadi ya kalau di harga di sini ya masih tidak terlalu dipusingkan lah ya. Masih ya asal jangan dipucuk lah sangkutnya. Jadi ya beberapa hari ke depan tinggal dipantau saja ya. Waduh, banyak sekali ya. Breeze, Antam, Tins, Tower, MTEL. Ini mungkin nanti Senin baru saya bahas lah ya teman-teman. Mohon maaf ya, jadi saya cukup sampai di sini dulu. Nanti ini saya keep untuk hari Senin saya bahas ya. Cukup sampai di sini untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.